Nah, ini catatannya. Saya lihat di sini sebenarnya di SD itu pembuktian secara deduktif bisa dibuktikan, tetapi sebenarnya masih sulit untuk dibuktikan di sekolah SD karena siswa SD itu hanya melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, sedangkan eksperimen itu merujuknya ke metode induktif. Nah, percobaan-percobaan ini menggunakan benda-benda konkret atau nyata. Nah, jadi bendanya itu bisa dilihat oleh siswa. Sedangkan untuk pembuktian deduktif ini masih sulit dilaksanakan atau dilakukan di sekolah SD karena deduktif ini merujuknya ke arah abstrak atau tidak nampak. Dan deduktif ini menuntut siswa memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, contohnya pada pembuktian bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Nah, jadi siswa ini harus memiliki pengetahuan awal tentang apa itu bilangan, angkanya berapa aja kalau bilangan ganjil itu, dan bilangan bulat itu seperti apa. Nah, seperti itu. Dan dapat menyelesaikan dalam bentuk umum bilangan-bilangan tersebut. Jawaban yang kedua adalah perbedaan antara CTL dengan RME. Nah, kalau CTL ini bisa diterapkan di semua bidang studi, tidak hanya di matematika, sedangkan kalau RME ini dikhususkan untuk bidang studi matematika. Nah, kemudian pengimplementasiannya itu atau penerapannya kan diberi soal. Kalau CTL ini diberi soalnya tuh sebelum atau sesudah pemberian materi atau penyampaian materi, sedangkan kalau RME ini diberikannya tuh sebelum penyampaian materi. Soal yang ketiga yaitu keunggulan dari CTL dan RME. Nah, yang pertama keunggulan dari CTL yaitu penggunaan konteks membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian menyadarkan siswa tentang apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data dan memahami masalah atau isu. Nah, dan guru dapat lebih kreatif. Kemudian pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh guru. Kemudian pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok, artinya dapat bekerja sama dengan individu lainnya. Kemudian terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu dan kelompok. Kemudian keunggulan dari RME yaitu pelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa dan suasana tidak tampak tegang. Kemudian karena dalam RME ini lebih mencontohkan bentuk atau menggunakan alat peraga, jadi siswa bisa lebih aktif mengeksplor alat peraga itu. Kemudian materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa, mudah ditemukan di daerah sekitar. Kemudian guru ditantang dalam mencari alat peraga yang mudah dan dapat dipahami. Kemudian guru menjadi lebih kreatif dalam mencari alat peraga, dan siswa mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi dan menjadikan siswa menjadi pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang izin atau sakit? Oh, alhamdulillah hari ini hadir semua.
Nah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya coba kalian lihat sekeliling kelas ini. Adakah bentuk atau benda yang berbentuk menyerupai bangun datar? Coba dilihat sekeliling, ada yang menemukan. Nah, coba, oh iya, siapa itu? Coba sebutkan. Oh iya, betul, dinding kelas atau tembok. Berbentuk apa? Persegi panjang. Terus siapa lagi yang mau jawab? Coba apa? Atap. Oh iya, atap sekolah kita ada yang berbentuk segitiga. Sebelum kita memulai pembelajaran dan membahas materi lebih jauh, coba kita tepuk semangat dulu ya. Coba kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semoga kalian hari ini penuh semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengikuti pembelajaran di kelas hari ini. Tadi kan kita sudah mencari benda-benda yang menyerupai bangun datar. Nah, siapa yang bisa menjawab? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Bangun datar. Oh, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Kita akan mengenal bentuk-bentuk bangun datar dan kita akan menentukan sudut dan sisi dari bangun datar itu. Coba kalian perhatikan, ini ibu punya gambar apa ya, bentuk-bentuk apa ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bangun datar. Nah, yang pertama, nah ini ada yang tahu ini bentuk apa? Nah, ini adalah bentuk lingkaran. Lingkaran ini bentuknya bulat ya. Nah, lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, yaitu ini. Tengahnya ini ya, dalamnya. Ini dinamakan dengan sisi, sedangkan lingkaran ini tidak memiliki sudut, artinya tidak punya pojokan. Nah, sudut itu adalah pojok. Tidak ada ya, karena berbentuk lingkaran. Antara garisnya itu saling bertemu lagi. Nah, ini lingkaran, jadi lingkaran tidak mempunyai sudut. Kemudian contoh dari bentuk lingkaran ini adalah seperti apa ya ini? Seperti roda ban mobil atau roda sepeda. Kemudian seperti alas ember dan kemudian seperti matahari. Nah, kemudian ini adalah bangun datar persegi atau segi empat. Nah, segi empat ini memiliki 4 sisi. Itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian persegi ini memiliki 4 sudut juga, yaitu ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Nah, contoh dari bentuk persegi ini adalah tahu, terus apalagi keramik, kemudian kardus, betul, ada lagi, dan dadu ya. Itu adalah contoh-contoh dari bentuk persegi atau segi empat. Nah, kemudian bangun datar selanjutnya yaitu adalah segitiga. Nah, segitiga berarti seginya ada 3. Nah, segitiga ini adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Nah, sisi yang pertama yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Jadi samping 1, 2, dan 3 bawah itu. Nah, kemudian sudutnya ada 3 juga ya.
ada sudut 1, sudut 2, sudut 3. Nah, bentuk dari segitiga ini contohnya adalah piramid di Mesir, kemudian ada topi ulang tahun, dan ada penggaris segitiga. Nanti kalian coba cari tahu lagi ya, apakah ada benda-benda yang berbentuk seperti segitiga ini. Nah, ini adalah bangun datar persegi panjang. Dilihat bentuknya panjang ya, jadi dinamakan dengan persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki 4 sisi, yaitu yang duanya itu saling berhadapan kiri kanan, dan duanya itu berhadapan juga atas dengan bawah. Jadi ini adalah sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Nah, persegi panjang juga memiliki 4 sudut siku-siku seperti tadi bentuk persegi atau segi 4. Sudutnya ini nih, sudut siku-siku 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Nah, jadi ingat ya, persegi panjang ini memiliki 4 sisi, dan yang duanya ini berhadapan dan duanya juga berhadapan. Contoh dari bentuk persegi panjang atau segi panjang ini adalah seperti apa? Seperti papan, terus seperti apa lagi? Seperti tempe yang ukurannya panjang itu ya, itu namanya bentuk persegi panjang. Nah, sekarang akan ditunjukkan ini bentuk bangun datar apa. Betul sekali, ini namanya persegi. Persegi ini memiliki 4 sudut ya. Ini nah, sekarang coba ditentukan mana sudutnya. Nah, yang pertama apa? Sudut apa aja? A, terus B, lalu lagi C, dan terakhir adalah D. Nah, ini dinamakan dengan sudut. Nah, sekarang coba ditentukan mana sisinya. Nah, yang pertama sisinya itu sisi dari sini ya, AB, kita tulis dulu AB, terus kemudian BC kita tulis, lalu apa lagi, ini dia CD, dan yang terakhir adalah DA. Nah, itu ya, jadi persegi ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Nah, kemudian sisinya ada 4 juga berbentuk sudut siku-siku. Nah, ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi, kita akan menentukan sisi dan sudut dari bentuk bangun datar. Nah, ini namanya adalah bentuk bangun datar segitiga. Segitiga ini memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Coba ditentukan. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya. Di sini E, F, dan G. Nah, sisinya dan sudutnya. Nah, coba ditentukan sisinya ya. Oke, kita tentukan sudutnya dulu aja ya. Sudut ini ya, E, F, dan G. Ada berapa? Ada 3. Kita tulis dulu ya, E, F, G. Kemudian sekarang sisinya juga ada 3, yaitu EF, FG, dan GE. Nah, jadi ada 3 ya, sudutnya ada 3, sisinya juga ada 3, sudut EFG dengan sisi EF, FG, dan GE. Selanjutnya, ini adalah bentuk bangun datar apa? Iya, betul, lingkaran. Lingkaran ini memiliki 1 sisi.
Nah, coba ditentukan mana sisinya. Nah, ini dia ya, H. H ini adalah sisi. Jadi sisinya hanya ada satu, yaitu H. Sedangkan sudutnya, coba ditentukan apakah ada sudutnya. Betul sekali, sudutnya adalah tidak ada. Nah, jadi ingat ya, kalau lingkaran ini hanya memiliki satu sisi dan tidak mempunyai sudut. Nah, kita lanjut sekarang yang persegi panjang. Nah, coba ini I, J, K, L. Ini ya, I, J, K, L. Nah, sisinya coba disebutkan. Sisi I, J. Nah, I, J, kemudian J, K, J, K, kemudian K, L, K, L, kemudian L, I, L, I. Nah, sekarang sudutnya coba ditentukan. Nah, iya, betul sekali. Ini ada sudut I, sudut J, sudut K, dan sudut L. Kita tulis ya di sini ya. Sudut I, J, K, dan L. Nah, ingat ya, jadi persegi panjang nih, kedua sisinya sama panjang, atas dengan bawah, dan kemudian yang dua lagi juga sama panjang, antara kiri dan kanan sama. Nah, jadi persegi panjang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sudutnya itu berbentuk siku-siku. Iya, seperti itu ya. Nah, tadi materi sudah Ibu sampaikan mengenai bangun datar, sisi, sudut, dan contoh bentuk bendanya ya. Nah, di sini juga masih mempunyai contoh, beberapa contoh. Ini namanya apa ya? Ini adalah tutup tempat makanan. Ini berbentuk persegi panjang. Coba dilihat. Benar kan ini persegi panjang? Betul. Nah, kemudian yang ini adalah tutup tempat makan yang berbentuk lingkaran. Nah, coba dilihat. Ini hanya memiliki satu sisi dan tidak mempunyai sudut. Kemudian ini adalah bentuk bangun datar dari persegi atau segi 4. Nah, memiliki 4 sudut, siku-siku 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kalau segitiga itu berbentuknya seperti apa? Seperti piramid dan seperti topi ulang tahun. Nah, ini juga ada bentuknya. Bentuknya adalah persegi, ini alasnya saja ya, segi 4. Nah, kemudian ini ada juga berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kan tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh bendanya. Coba kalian sekarang lebih mencari lebih banyak lagi benda-benda yang menyerupai bentuk bangun datar. Coba siapa yang bisa sebutkan? Oke, semuanya sudah bisa mengambil contoh ya, bisa mencontohkan bangun datar berbentuk seperti apa di kehidupan nyata atau di alam sekitar. Nah, sekarang siapa yang tahu perbedaan antara persegi dengan persegi panjang? Nah, ini bentuknya adalah persegi, dan yang satu lagi adalah persegi panjang. Coba, apakah ada yang tahu? Tadi kan sudah dijelaskan, sudah dikasih tahu di awal tadi. Siapa yang masih ingat perbedaan antara persegi dan persegi panjang? Nah, jadi persegi ini memiliki 4 sisi dan sudutnya itu siku-siku juga. Nah, lihat, coba dilihat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ini coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi meskipun 4 sisinya sama,
Maksudnya sisinya sama-sama berjumlah 4 dan sudutnya juga sama-sama berbentuk siku-siku, tetapi ada perbedaannya, yaitu kalau persegi 4 atau segi 4 ini semua sisinya itu memiliki ukuran yang sama, saling berhadapan dan tidak ada yang panjang sebelah gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini persegi panjang ini memiliki dua macam sisi, yaitu sisi kiri dan kanannya itu berhadapan dan sisi atas dan bawahnya juga berhadapan. Jadi jelas ya perbedaannya ya. Kalau ini sisinya sama semua, keempat-empatnya berbentuk sisi yang sangat panjang, sedangkan yang ini memiliki 4 sisi yang duanya berhadapan dan duanya juga berhadapan. Jadi terlihat ya perbedaannya, ini sama semua, ini ada yang beda keduanya tetapi saling berhadapan. Nah, sekarang kalian buka buku LKS-nya halaman 10. Coba di situ ada gambar atau bentuk-bentuk benda. Nah, coba kalian tentukan itu termasuknya benda bangun datar apa termasuknya, berbentuk segitiga, persegi panjang, segi 4 atau lingkaran. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, sudah semua. Nah, coba sekarang kelompok 1 maju ke depan dan sampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lainnya. Nah, betul itu hasilnya. Nah, coba apakah betul pintu itu menyerupai bentuk bangun datar persegi panjang? Nah, betul sekali. Terus apakah betul kalau koin atau uang koin itu berbentuk lingkaran? Betul sekali. Nah, berarti kalian sudah memahami ya, sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini. Sekarang siapa yang belum paham? Coba acungkan tangan. Boleh ditanyakan bagian mana yang belum dipahami. Oke, semua tidak ada yang bertanya. Oke, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Sekarang akan kita simpulkan bersama-sama, yaitu coba diulangi. Kalau ini bangun datar persegi memiliki 4 sudut dan 4 sisi yang sama panjang. 4 sudutnya itu memiliki sudut apa? Sudut siku-siku. Nah, kemudian yang persegi panjang ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut dan memiliki sudut siku-siku. Yang duanya ini saling berhadapan dan yang duanya ini saling berhadapan juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk apa? Segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, yang terakhir apa ya? Nah, yang terakhir adalah ini dia, lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki berapa sudut? Tidak memiliki sudut ya. Kalau lingkaran ini hanya memiliki 1 buah sisi. Nah, seperti itu teman-teman. Karena materinya sudah disampaikan semua dan kalian sudah memahami materi yang disampaikan hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doanya kembali. Oke, terima kasih telah memimpin doa. Kita cukupkan ya. Semoga kita bisa bertemu di materi lainnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.